Antum Ustaz, tanya semua orang Indonesia yang pernah ke Gaza. Banyak sekali itu yang pernah ke Gaza tuh. Tanya satu-satu. Antum ketika ke Gaza pernah gak ngelihat ada tanda-tanda Syiah di Gaza? Karena kan itu kan arahnya kan, ketika antum mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah, artinya antum sedang memberikan narasi bahwa memang Hamas itu Syiah. Ya. Karena itu pertanyaan yang banyak saya terima, bahwa Hamas itu Syiah karena dukungan dari Iran gitu kan. Nah jadi itu deh, saya nggak mau subjektif. Antum tanya banyak orang Indonesia yang pernah ke Gaza, tanya satu persatu, apakah antum pernah melihat ada satu aja masjid ya tempat antum sholat di Gaza, atau ornamen-ornamen keislaman di Gaza yang berbau-bau Syiah, ya Hussein, ya Fatimah misalnya, atau apa ya Ali, ya, dan orang-orang memukul-mukul tubuhnya dengan teriakan-teriakan Karbala misalnya. Satu aja, tanya orang, ada gak? Kalau saya 12 tahun di Gaza, alhamdulillah nggak pernah saya lihat seperti itu. Dan antum harus tahu Ustaz, setelah tahun 2008, agresif Israel tahun 2008, itu Gaza itu remuk, hancur lebur Gaza itu. Dan Iran menawarkan bantuan jutaan dolar. Di antara bantuannya, ya, mereka ingin membangun rumah sakit dengan satu syaratnya, apa katanya? Nah ini dari pemerintah Iran, kami akan membangun rumah sakit, wahai Gaza. Dan Gaza saat itu dipimpin oleh Hamas. Kami akan bangun rumah sakit, tapi satu syaratnya, namai rumah sakit itu dengan nama Imam Khomeini. Tahu antum jawabannya apa? Ditolak mentah-mentah. Warga Gaza menerima bantuan dari semua kelompok, tapi tanpa syarat. Orang kafir pun kalau mau bantu Gaza akan diterima senjatanya, akan diterima bantuannya, tapi tanpa syarat, tidak menyentuh ranah akidah. Jadi jangan sedangkal itu cara pemikirannya, bahwa semua yang menerima bantuan dari Iran berarti Syiah. Astagfirullahaladzim, itu pemikiran orang-orang, ya mohon maaf ya kalau kita boleh meminjam kata-kata Rocky Gerung itu, ya itu namanya itu. Masya Allah, mereka tuh disini memperjuangkan tanahnya dengan darah dan dengan nyawa. Dengan mudah seperti itu diselewengkan, ya dituduh yang enggak. Tahun 2012 ada rombongan dari Indonesia, delegasi Indonesia. Di antaranya ada seorang wartawan, jurnalis, ya jurnalis Hidayatullah. Dia teman saya juga. Nah, dia nanya ke saya. Jadi di Gaza ini, ya asal antum tahu, ada sebuah gerakan perlawanan yang lebih dekat dengan Iran dibandingkan Hamas, namanya Jihad Islami. Dan itu banyak berseliweran gosip bahwa Jihad Islami ini adalah gerakan Syiah di Gaza. Nah, wartawan, anak muda, jurnalis ini datang ke saya, nanya, Mas Husein, benar gak sih bahwa Jihad Islami ini afiliasinya ke Iran Syiah gitu ya? Apakah benar Jihad Islami itu ideologinya atau akidahnya Syiah? Dan saya bukan tipe-tipe orang yang senang menjawab langsung ya secara subjektif, enggak. Saya bilang apa? Oke, kamu akan saya pertemukan langsung dengan juru bicara resmi Jihad Islami, namanya Khalid Al-Batish. Seneng dia, saya bawa ke rumahnya karena saya punya akses ya ke beberapa petinggi-petinggi. Wawancaralah dia, si pemuda ini, jurnalis muda Indonesia ini, dengan petinggi Jihad Islami. To the point dia, apakah Anda ini Syiah karena Anda sangat dekat dengan Iran? Apa jawaban juru bicara Jihad Islam ini? Dia bilang apa? Wahai saudaraku, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab kami Syafi'i. Jangan lupa, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, tempat kami, dan kami itu Ahlus Sunnah. Nah, kalau masalah kita menerima bantuan dari Iran, jangankan orang Syiah, dari orang kafir pun kita akan terima bantuannya. Siapapun, latar belakangnya apapun, latar belakangnya, ya, agamanya, etnisnya, rasnya, selama mereka mendekat dengan kami untuk membantu kami berjuang membebaskan negara kami akan rangkul. Nah, dan siapapun, sekalipun itu umat muslim yang ngaku paling sunnah, umroh puluhan kali, haji ratusan kali, jenggotnya panjang, ya, jiratnya hitam, tapi kalau dia tidak membantu kami, enggan membantu kami, alergi dengan kami, dan tidak mau membantu kami memperjuangkan Palestina, ya kami nggak akan minta-minta mengemis-ngemis. Untuk apa? Kami nggak butuh orang seperti mereka. Itu kata juru bicara itu. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya, karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa.
Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina. Tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel. Itu Palestina, Ustaz, itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu seolah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan istor menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Rozi ini, Ustaz Rozi ini mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong. Sini main ke Gaza. Jangan asal ngerocos itu mulutnya. Gitu loh. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah. Ini sebuah fitnah yang sangat keji dan memalukan keluar dari mulut seorang tokoh agama yang banyak didengar suaranya. Mana ada Hamas membolehkan membunuh sesama Muslim hanya karena berbeda pandangan politik. Ya, ini keterlaluan. Saya sudah buat konten sebelumnya tentang Hamas dan Fatah. Saya hidup di Gaza ini nggak sehari 2 hari, 12 tahun saya di Gaza. Teman-teman saya itu ada anak-anak muda yang simpatisan terhadap Hamas, simpatisan Hamas gitu ya. Teman-teman saya juga ada simpatisan Fatah. Teman-teman saya ada simpatisan Jabhah Sya'biyah, Jihad Islami. Dan kita semua nggak ada itu kata-kata yang mengatakan Hamas memperbolehkan membunuh Muslim yang beda dengan dia, artinya yang mau berdamai dengan Israel disebut antek Israel dan boleh dibunuh. Antum perhatikan Ustaz, antum itu yang antum tuduh siapa itu? Itu bukan orang sembarangan. Mereka yang mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan negeri Palestina, negeri para nabi. Mereka yang mempertahankan, mereka yang mengorbankan dengan darah dan nyawanya. Masjidil Aqsa itu dipertahankan oleh siapa? Oleh para pejuang Palestina di Gaza. Entah itu Hamas, entah itu Fatah, entah itu Jihad Islami. Dan kita kalau ngomong ini ngeri banget, hati-hati. Sebagai penutup saya ingin sampaikan satu buah hadis dari Abu Umamah. Dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, akan ada satu golongan kecil, ta'ifah dari umatku yang senantiasa berjuang tampil dalam kebenaran dan selalu menggetarkan, berhasil memukul mundur musuh-musuhnya. Dan mereka akan dilecehkan, akan direndahkan, akan difitnah. Tapi itu nggak berdampak pada semangat mereka. Nah, dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tampil dalam kebenaran, kemudian tidak tunduk dengan musuh-musuh mereka. Mereka konsisten, istiqomah sampai mereka meninggal. Nah, kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di mana?
Apa jawabannya? Hum bi Baitul Maqdis wa aknafu Baitul Maqdis. Mereka itu orang-orang di sekitar Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Ya. Kalau para ulama hari ini menyebut para pejuang-pejuang Gaza inilah, mereka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Mereka yang dimaksud dalam hadis Taifah Mansurah itu. Orang-orang Baitul Maqdis di Yerusalem dan sekitar Baitul Maqdis, yaitu orang Palestina di Gaza dan sekitarnya. Kok orang-orang seperti ini dituduh dengan tuduhan fitnah yang keji seperti ini? Dibilang ini teroris, ini membolehkan membunuh sesama muslim. Ya, pesan saya kepada Ustaz Buya Rozi, antum orang yang berilmu, antum sudah doktor, ya, antum pahamlah bagaimana idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada istilah tabayun. Dan ini kalau tidak antum klarifikasi, kalau tidak antum luruskan informasi yang antum sampaikan dan sudah ditelan oleh masyarakat dan beredar luas, berat tanggung jawabannya, Ustaz. Adapun tugas buat kalian teman-teman, postingan ini disebar seluas-luasnya untuk meluruskan fitnah yang terlanjur beredar di atas. Fitnah yang terlanjur beredar barusan. Tolong diluas. Antum punya kewajiban yang sama dengan yang saya miliki, yaitu untuk menyampaikan informasi yang sesuai agar fitnah berhenti, agar fitnah ini tidak terus meluas. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.